Oke, sekarang kita lanjut untuk penjelasan kode query SQL join. Sini kita fokus ke variable query. Kemudian ada MySQL query, buka kurung tutup kurung. MySQL query itu fungsinya untuk mengeksekusi query ke database. Terus mengembalikan result set, dia itu true atau false jika error. Kemudian ada query SQL breakdown. Di sini ada select m titik bintang dan yang lainnya. Select clause kolom yang diambil. M ini maksudnya semua kolom yang bakal diambil dari tabel mahasiswa gitu ya. M itu alias dari tabel mahasiswa. Jadi dinamain M. Terus J titik nama jurusan. Itu kolom nama jurusan dari tabel jurusan. K nama kelas, kolom nama kelas dari tabel kelas. Dan lain-lain sama juga. Nah kalau semisal nih disuruh buat satu tabel baru yang berrelasi ke tabel utama, berarti tinggal tulis di sini, misal fakultas ya. Kalau ini kan kasusnya mahasiswa. Misal fakultas, jadi F nama fakultas gitu nantinya. Karena diambil dari tabel fakultas gitu semisal. Nah terus from mahasiswa sebagai M. Ini tabel utama yang bakal tampil ke websitenya gitu di halaman utamanya. Nah sekarang kita masuk ke bagian join. Di sini join pertama, yaitu ada tabel jurusan. Join jurusan J, artinya gabungkan dengan tabel jurusan, beri alias J. On M titik jurusan ID sama dengan J titik ID. Kondisi join yaitu kolom jurusan ID di tabel mahasiswa sama dengan kolom ID di tabel jurusan. Jadi ini adalah foreign key relationship. Yang lain juga gitu sama aja penjelasannya. Nah kalau misal ditambah tabel baru ya yang tadi ya, misal fakultas, tinggal join fakultas F on M titik fakultas ID sama dengan F titik ID gitu misal. Jadi gitu. Oke, sekarang lanjut ke file tambah. Langsung ke bagian ini ya, variabel jurusan kelas dosen ini dia mengambil semua data untuk drop down. Drop down tahu kan kemarin sempat dijelasin. Nah kalau yang status dia nggak pakai drop down kan, mintanya inputan biasa gitu kayak ngetik biasa, bukan dari drop down. Terus ada proses form submissionnya. Ini nih, if is set, post, save ini artinya apa? Jadi if ini kan jika, is set ini untuk mengecek apakah tombol dengan nama save itu ditekan. Nah syaratnya form itu harus memiliki namanya save, type-nya submit, value-nya simpan gitu. Lanjut ke mengambil data dari form. Dari variable name post, nama post ini sampai status input, itu artinya mengambil nilai dari setiap field form gitu. Jadi form tag HTML di form itu yang di bawah itu harus sesuai dengan ini, harus sesuai nama-namanya dari name, nama jurusan ID, kelas ID, dosen ID, alamat, status mahasiswa. Ini juga harus sesuai karena bakal diambil nilai dari setiap field formnya. Kemudian ada logika untuk status mahasiswa yang kemarin ya. Ini unik. Nah, di sini ada variabel dengan nama check status. Jadi ini tuh fungsinya buat mengecek apakah status yang diinput sudah ada di tabel status. Maksudnya apakah isi daripada tabel itu udah ada di tabel status gitu. Nah, contohnya misal jika input aktif gitu. Misal kita ngisi aktif. Cek apakah aktif sudah ada di database. Kalau misal udah ada ya udah nggak perlu input lagi, dia langsung otomatis ada, langsung diambil gitu. Nah, disini kan ada nih, if MySQL in rows cek status lebih dari 0, status MySQL fetch array, cek status yang dipanggil variabelnya.
status ID. Jadi maksudnya MySQL in 6 rows itu menghitung jumlah baris hasil query-nya. Jika lebih dari 0 berarti data ditemukan. Nah, setelah itu ambil data status yang sudah ada, simpan ID status ke variabel status ID. Nah, else-nya, jika status belum ada, insert status baru ke tabel status. MySQL insert ID itu mengambil ID yang baru saja di generate, auto increment. Nah, lalu simpan ID baru ke status ID. Nah, buat catatan, logika ini itu memastikan tabel status tidak memiliki data duplikat. Jadi, apakah bisa tanpa ini? Ini kan ribet nih kelihatannya. Bisa-bisa aja, tapi bahayanya itu kalau misal ada duplikat data gitu. Jadi, kalau misal nanti udah terlalu kompleks, jadi agak susah ya, terus ribet juga. Dan nggak boleh lah harusnya. Jadi memang harus ada pengecekan ini. Lalu lanjut ke insert data mahasiswanya. SQL query, koneksi, insert into mahasiswa values. Nah, kalau misal nanti, misal mau ditambah, tabel baru yang berelasi gitu. Caranya mirip-mirip kayak yang terakhir, kayak yang status. Jadi ikutin aja caranya tuh. Misal kalau misal ada, disuruh buat tabel baru gitu. Dan disuruh input manual, ketik gitu maksudnya. Terus caranya tuh sama pokoknya dengan yang di status kemarin. Jadi bisa dipakai itu. Nah, untuk yang insert tadi, insert data mahasiswa. Query insert itu untuk menambah data ke tabel mahasiswa. Jadi buat ngisi lah enaknya ngomong, buat ngisi ke tabel mahasiswanya. Null itu untuk kolom ID auto increment. Urutan nilai harus sesuai struktur tabelnya. Jadi nulis name, nama, jurusan ID, kelas ID itu harus sesuai juga urutannya. Jadi nggak boleh acak-acakan. Harus sama gitu. Baru redirect setelah sukses header location index ke PHP. Kalau data udah sukses ditambah, langsung ke halaman indeks PHP gitu. Oke, sekarang lanjut di file edit. Di sini ada variable ID, get ID ini ambil dari URL-nya, Tapi sebenarnya ini masih ada resiko ya tapi nggak masalah deh, karena si dasar ini nggak masalah. Ini rentan terkena SQL injection. Lanjut aja di bagian query mahasiswa, variable query mahasiswa. Di sini ada MySQL query, ada select M, jadi pilih semua data dari tabel mahasiswa, kemudian S titik status mahasiswa sebagai status mahasiswa. Jadi status mahasiswa ini kan field atau kolom dari tabel status. Nah, sedangkan S ini alias daripada tabel status gitu. From mahasiswa sebagai M. Nah, baru lakukan join status sebagai S on M titik status ID. M ini kan alias dari tabel mahasiswa tadi. Status ID itu kan field dari tabel mahasiswa gitu. Nah, sama dengan ID yang ada pada tabel status, where dimana M titik ID itu sama dengan ID. Nah, kemudian lanjut ada variable data. Variable data ini mengambil hasil query sebagai array asosiatif. MySQL fetch assoc ini ya. Dan query mahasiswa, variable yang tadi. Nah, kemudian ambil data referensi untuk dropdown. Ada variable jurusan, kelas, dan dosen. Ini pilih dari select bintang form jurusan, select bintang form kelas. Jadi dia ngambil data dari tabel-tabel ini. Nah, kemudian lanjut ke proses update data atau form submission. If is set post update, maksudnya cek jika tombol update ditekan. Syaratnya itu di bagian formnya, di bagian ininya nanti, tombolnya nanti itu tabnya submit, namanya update, value-nya update.
tidak sesuai. Di if is set post ini update, nah di HTML juga sama, namanya juga update. Kalau beda dia nggak bisa. Kemudian ada logika check insert status, ini sama ya kayak yang ditambah, ini sama banget, pokoknya penjelasannya sama. Terus kemudian ada execute update query, MySQL query koneksi. Nah ini update mahasiswa, set name sampai status ID, di mana ID sama dengan ID. Query update untuk memperbarui data. Where ID sama dengan ID ini sebenarnya sangat berbahaya sih karena tanpa sanitasi, tapi nggak masalah karena yang penting jalan gitu aja ya sekarang. Ini buat update datanya ke field-field yang ada pada tabel tadi. Nah, lalu lakukan redirect setelah update. Kalau misalnya udah selesai, header location index PHP, jadi langsung ke halaman index PHP kalau misalnya udah selesai.